Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dina iki kita bakal sinau basa Jawa, ulangan 1 topike guyub rukun, pasinaon 2, negesi tembung lan njlentrekake isine geguritan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Pasinaon 1, minggu kepungkur kita bahas topik guyub rukun. Apa sih guyub rukun iku? Nah, guyub iku apa? Rukun iku tegese apa? Nah, guyub yaiku greget utawa semangat tumindak bebarengan. Artinya, guyub adalah greget atau semangat untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Nah, rukun tegese urip kang selaras lan ngedohi pasulayan utawa ora tukar padu. Maksudnya adalah hidup yang selaras dan menjauhi konflik atau pertengkaran. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke materi berikutnya. Pasinaon 2. Nah, ndek kene ana tulisan ora ana sing angel yen digarap bareng. Artinya tidak ada yang sulit kalau digarap bersama, sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya kita mengerjakan tugas harian, bisa mengerjakan bersama-sama, minta bantuan orang tua atau teman. Tetapi saat kita mengerjakan ulangan atau tes, kita harus mengerjakannya sendiri, maksudnya seperti itu. Sawise maca niteni geguritan, ada dasar temane lan memahami struktur teks geguritan, ana ing pasinaon 2, bocah-bocah bakal adepake karo pakaryan sing sifate praktek bebarengan. Jadi setelah memahami geguritan di pasinaon 2 ini, anak-anak akan menghadapi pekerjaan berupa praktek bersama-sama, yaitu membahas tentang tembung-tembung yang sulit untuk dipahami dan njlentrekake dan memahami isi dari teks geguritan. Kanthi greget disiplin lan percaya marang kabisane dhewe, bocah-bocah dijak sinau karo kancane sakelompok negesi tembung-tembung sing angel dingerteni lan njlentrekake isine teks geguritan. Jadi, dengan semangat disiplin, anak-anak harus belajar pasinaon 2 ini secara mandiri. Ya, harus percaya diri sama kemampuannya. Gak boleh, gak bisa, langsung gak semangat, terus langsung nyerah dan tanya teman-teman atau orang tua. Jadi harus dipelajari sendiri dulu, baru dipahami bersama. Anak-anak diajak belajar sekelompok dengan temannya. Nah, kalau misalnya sudah mengalami kesulitan sekali, baru boleh diskusi dengan teman untuk memahami pasinaon 2. Basa sing dienggo ing geguritan lumrahe dudu basa padinan. Bahasa yang dipakai dalam puisi biasanya bukan bahasa sehari-hari. Basa padinan kuwi artine basa sedina-dina, yaitu bahasa sehari-hari. Supaya bisa ngerti isine geguritan, bocah-bocah kudu nindakake kaya ing ngisor iki. Supaya bisa memahami isi dari puisi, anak-anak harus mengerjakan hal-hal di bawah ini. Ada 3. 1. Maca teks geguritan kanthi setiti. Maksudnya adalah kita harus membaca teks puisi dengan sangat hati-hati, teliti, alon-alon atau pelan-pelan sampai kita betul-betul paham maksud dari teks geguritan itu. 2. Negesi tembung kang angel yang perlu bisa nggunakake kamus. Maksudnya, ketika menemukan kata-kata yang sulit, kita bisa menggunakan kamus bahasa Jawa. 3. Negesi tembung kang duwe teges entar, pasemon utawa pralambang ing geguritan. Maksudnya, teges entar, kata-kata yang tidak sebenarnya. Nah, itu ada kan di teks puisi.
Seperti contohnya pada puisi Gong, itu ada kata-kata ora ono sing cupet budine. Nah, cupet budine berarti cupet itu kan kecil, budine itu berbudi. Nah, budine kecil. Masa cupet? Nah, arti sebenarnya kan bukan cupet. Jadi apa kalau misalnya dijelaskan dengan bahasa yang lebih jelas seperti itu. Jadi pralambang ing geguritan. Pralambang itu maksudnya adalah melambangkan, mewakili. Artinya tidak sebenarnya. Kalau tulisannya A berarti artinya tidak selalu tentang A. Jadi bisa dijabarkan seperti itu. Tulodone tembung sapu sodo mujudake pralambang guyub rukun. Sodo yen ijen gampang ditugel lan ora ana gunane, nanging sodo yen akeh ditaleni dadi siji malah kuat lan dadi sapu sing ana gunane. Maksudnya apa, Bu? Nah, sodo yen ijen gampang ditugel. Sodo itu sapu lidi. Kalau sapu lidi satu biji, itu kalau misalnya hanya satu biji, sangat mudah sekali untuk dipatahkan, ditugel lan ora ono gunane. Kalau lidi hanya satu, gunanya nggak ada. Nah, tetapi sodo yen akeh ditaleni dadi siji, tetapi kalau lidi tadi dikumpulkan jadi satu dan ditali jadi satu, malah kuat lan dadi sapu sing ana gunane, malah jadi sapu yang banyak gunanya. Jadi kalau lidinya cuma satu, fungsinya nggak ada. Nah, tetapi kalau lidinya digabung dengan banyak lidi yang lain kemudian ditali, maka menjadi sapu lidi. Akhirnya sapu lidi itu tadi punya manfaat, punya fungsi. Loro, njlentrekake isine geguritan. Nah, sing pertama sing diperhatikake yaiku salah sijine cara kanggo memahami geguritan yaiku kanthi ngowahi wujud teks geguritan dadi wujud teks gancaran utawa prosa utawa cerita. Maksudnya salah satu cara untuk memahami puisi yaitu kanthi ngowahi wujud teks. Ngowahi maksudnya merubah wujud teks ya. Jadi salah satu cara untuk memahami geguritan adalah merubah wujud teks geguritan atau wujud teks puisi menjadi wujud teks prosa, gancaran, utawa cerita. Jadi dari bentuk puisi kemudian dirubah menjadi bentuk cerita. Nah, loro, parafrase katindakake kanthi ngowahi susunan padha utawa bait dadi paragraf, nanging tanpa ngowahi isine. Maksudnya adalah parafrase ini merubah kata-kata, merubah susunan bait ya. Di dalam puisi kan ada bait. Nah, bait itu dirubah menjadi sebuah paragraf. Tetapi tanpa merubah isinya. Tulodone, contohnya. Nah, contoh dari njlentrekake isine geguritan iku apa, Ustazah? Nah, perhatikan ini. Parafrase geguritan kanthi irah-irahan sapu sodo. Parafrase puisi yang berjudul Sapu Sodo. Nah, perhatikan teks geguritan kemudian dirubah menjadi teks parafrase. Kita lihat di teks geguritannya. Nah, Jumat asri, resik lan sehat, cancut taliwondo, nandur kabecikan. Ini adalah contoh dari satu bait geguritan pada puisi berjudul Sapu Sodo. Mari kita rubah dan perhatikan menjadi teks geguritan menjadi teks parafrase atau cerita. Di sini ada saben dina Jumat. Maksudnya Jumat, kata-kata Jumat di sini dirubah menjadi saben dina Jumat supaya sekolah dadi asri. Nah, padahal kan kata-kata aslinya cuma Jumat asri. Nah, tetapi dirubah menjadi saben dina Jumat supaya sekolahan dadi asri, resik lan sehat,
Para siswa. Nah, di sini nggak ada para siswa, yang ada langsung Cancut Taliwondo. Nah, kemudian ditambahkan para siswa Cancut Taliwondo podo tumandang nyambut gawe. Nah, ditambahkan. Yang di dalam kurung artinya kata-kata yang ditambahkan, merupakan parafrasenya, merubah menjadi sebuah cerita. Kalimatnya diperjelas lagi. Kemudian kabeh, padahal kan aslinya nandur kabecikan. Maksudnya, kemudian diparafrase menjadi kabeh nandur kabecikan. Tumindak becik marang lingkungan. Nah, ditambahkan seperti itu. Mari kita lihat bentuk paragrafnya. Dadine paragrafe, saben dina Jumat supaya sekolahan dadi asri, resik lan sehat, para siswa Cancut Taliwondo padha tumandang nyambut gawe. Kabeh nandur kabecikan, tumindak becik marang lingkungan. Artinya, setiap hari Jumat supaya sekolahan menjadi asri, bersih dan sehat, para siswa Cancut Taliwondo ya bersama-sama bekerja tumandang nyambut gawe, bekerja sama. Nah, kabeh nandur kabecikan, semua menanam kebaikan, tumindak becik marang lingkungan. Melakukan hal yang baik untuk lingkungan. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Ya, bagaimana cara merubah teks puisi, yaitu teks geguritan, menjadi teks parafrase, yaitu teks cerita. Ya, jadi kalau misalnya dalam puisi kalimatnya hanya pendek-pendek dalam satu bait, maka dalam teks parafrase atau cerita kita rubah menjadi kalimat yang jauh lebih panjang dengan penjelasannya. Dari bait berubah menjadi paragraf. Nah, minggu depan, kita akan belajar tentang pasinaon 3, pasinaon 3. Nah, yang pertama nulis teks geguritan, sing keloro moco teks geguritan. Nah, setelah menyelesaikan pasinaon 3, kita akan mengadakan penilaian harian ulangan 1. Benar. Alhamdulillahirobbilalamin, materi kali ini telah selesai. Ustazah harap solih-solihah dapat memahami bahasan yang kita bahas hari ini. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana njlentrekake puisi Sapu Sodo bait kedua dan bait ketiga. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.